semuanya, anak-anak baru nih. Halo. 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 Oke, kita Halo mulai aja ya. Mas. Halo Mas. Ini siapa Dery Muhammad Putra ini kenapa mukanya begitu dia? Udah performing aja deh. Halo. Jadi kentang tuh, Mas. Sehat semua ya? Sehat semua, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Kak. Mas. Aku sama 2020 loh, bukan yang teman-teman yang lain loh itu. Anggun. Abadi. Halo semua. Ini ada yang belum on sama yang udah on ya. Halo Mas. Ya oke. Silakan. Ayo teman-teman boleh on kamera ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam para coach. Terima kasih udah hadir pada pertemuan pertama coach dramatic study kita. Yang kelas pertama ini kelas front stage dan backstage digabung dulu jadi satu. Terus sekali lagi terima kasih untuk coachnya Mas Mayo dan AA Saipudin. Semoga hari ini bisa memberi insight atau ilmu-ilmu yang berguna bagi teman-teman sekalian untuk kedepannya. Terus topik pada malam kali ini kita bakal ada perkenalan pertunjukan yang meliputi sejarah, jenis, dan tujuan pertunjukan yang bakal dijelasin oleh kedua coach. Dan ada juga yang satu lagi sinopsis naskah Antigon karya Sophocles serta kontekstualisasi dan signifikansi naskah. Oke, ini latihan perdana bagi kita semua ya, dan ini bakal jadi kegiatan rutin buat kita dan akan diselenggarakan setiap hari Selasa dan Kamis di jam yang sama. Terus oke, kita langsung mulai aja tanpa berlama-lama lagi. Oke, silakan coach pertama Mas Mayo, silakan. Halo. Saya tuh nggak mungkin kalau nggak kenal sama teman-teman. Jadi saya minta atau kita bermain-main dulu sebenarnya. Saya paling suka bermain-main. Jadi sebelum saya akan menjelaskan ya sedikit tentang bagaimana Sophocles, lalu kemudian dia masuk ke kategori lakon naskah apa, bagaimana misalnya Yunani saat itu, lalu hari ini seperti apa gitu misalnya. Jadi saya minta, mungkin kalau kuotanya agak berat ya, karena memang nih Zoom nih kayaknya mungkin atau sinyalnya kurang stabil gitu. Nggak apa-apa, tapi saya minta yang anak-anak baru ya untuk coba memperkenalkan diri, lalu SMA-nya mana? Panjang nggak sih kira-kira ya? Nggak apa-apa ya? Gimana? Silakan Mas. Ya. Cuma nama sama SMA doang. Dari silakan. Siapa ya kalau dari sini ya? Kayak yang 20, yang 19 sudah ada. Mungkin di sini saya ngeliat dari Fati apa Foni gitu. Mungkin berurutan. Silakan. Fati nanti menunjuk siapa, lalu bergantian muter gitu ya. Bisa dipahami? Halo? Fati? Bisa Kak? Bisa. Ya. Saya Fatih Hamadi. Saya 2 tahun terakhir SMA homeschool. Kebetulan ada institusi dan kedua orang tua saya guru. Next Adit aja. Oke. Silahkan Adit. Ya. Saya meminta perkenalkan diri teman-teman. Sorry, Adit mungkin jadi tumbal karena awal, nggak apa-apa. 10 detik ya. Coba cek nama, lalu kemudian kalau 10 detik kali 340 berarti berapa? Oke, sebentar lah, itu paling 5 menitan lah, 10 menit. Nama, terus kemudian sekolah, terus kenapa masuk KAFA? Itu ya, kali ya. Mungkin ini awal aja nih, karena biar kemudian saya tahu ini kira-kira prapikiran teman-teman ketika kita masuk materi kita. Karena misalnya gini, maaf sebelum kita mulai. Karena teater itu sesuatu yang klasik tuh ya. Maksudnya kenapa teman-teman nggak tertarik misalnya tuh Kafa misalnya nggak buat YouTuber gitu loh, jadi YouTuber atau buat YouTube aja gitu loh. Ngapain teater itu sesuatu yang
yang klasik, yang berat, yang udah sebagian mungkin besar ditinggalkan. Gitu. Maka saya mau nanya ke teman-teman misalnya, kenapa masuk Kava dan kenapa terminat dengan teater? Jadi pertama pertanyaannya nama, sekolah, terus kemudian kenapa masuk Kava? Lalu yang keempat adalah kenapa tertarik sama teater? Bisa dipahami? Halo? 2020? Bisa, Kak. Oke. Bisa Kak. Bisa Kak. Poin ini dalam 10 detik. Oke. Nama saya gini kan dengan artikulasi yang jelas. Silakan Fatih melempar kepada siapa? Tadi ke Adit aja. Oke, Adit. 3, 2, 1. Ya, nama saya Muhammad Aditya Dwi Putra. Saya SMA-nya di SMA Plus Astanas di Subang. Kenapa join Kava? Awalnya sih karena lihat pas Okupde itu ada semacam musik-musik tradisional gitu. Jadi kayak tertarik aja. Karena di SMA sempat main juga. Oke, lebih dari 10 detik. Lanjut. Siapa? Kenapa? Siapa? Kenapa? Kurang jelas saya. Siapa? Melempar ke siapa? Oh, ya ke Giras. Silakan Giras. Iya, nama saya Giras Afan Safa. Saya sekolahnya di SMK Negeri 47, Jakarta. Kenapa masuk HI? Karena penasaran sama dunia acting, terus tertarik sama teater karena suka sama teater. Pernah nonton film Hamilton. Oh, Hamilton. Film ya, bukan teater ya. Oke, lanjut. Oh iya, film. Sorry. Ya, oke. Oper ke Derry. Oke, kita 10 orang aja ya. Ini cowok semua. Kalian nih yang cowok memang suka sama cowok ya? Apa gimana ceritanya? Kenapa nggak ke cewek kamu tunjuk gitu? Tatap ke cewek gitu. Ini Yaudah, ada ya, Kak, apa sih Johanna. Elvani gitu loh. Kenapa kamu harus kayak cowok semua gitu? Udah ke Johanna. Oke, silakan Johanna. Nah, kan gitu enak jadi. Johanna nanti Johanna ke cowok, cowok nanti ke cewek kan jadi enak gitu. Halo, nama saya Johanna Aurora Leon Sanchez. Saya dari SMA Harapan Bangsa. Alasan join Kava karena tertarik dengan backstage work theater. Dan pas lihat di videonya kelihatan menarik Kava. Jadi itu aja. Ke Derry, Kak. Maaf. Halo, nama saya dari Muhammad Putra, biasa dipanggil Dari. Saya lulusan paket C dari PKBM Robiatul Adawiyah. Alasan saya masuk ke Kava karena saya punya minat ke teater dan ingin menjadi aktor teater yang profesional ke depannya. Dan alasan saya tertarik ke teater karena menurut saya teater itu memiliki keunikannya tersendiri dan juga nilai estetikanya tersendiri gitu, Kak. Makasih. Terus dilempar ke... Sorry, kamu tuh cewek apa cowok? Sorry ya. Cowok, Kak. Oh iya, sorry, maaf. Karena... Aku lempar ke Britney deh. Oke, ini ke cewek ya. Ya. Halo, nama aku Britney Atalia Erika Hersil Siombing. Aku dari Homeschooling Berkemas. Kenapa join Kava? Karena suka teater dan kenapa tertarik sama belajar teater karena dulu pernah main teater jadi pengen ngelanjutin gitu. Oke. Lanjut ke cowok ya? Ya, cowok dong gitu. Cowok siapa ya? Jangan deket-deket ya, nanti dicium kamu. Yang cepet. Agak jauh ya. Oh, ini ada Harir Haka. Oke, Haryaka. Silakan. Halo, nama saya Harir Haka dari SMA Bani Saleh. Korea nih, bukan? Kan, Oh, bukan ya, siap. nama saya Harir Haka, asal SMA-nya SMA Bani Saleh Kota Bekasi. Kenapa saya masuk Kava? Karena saya suka teater. Kenapa saya suka teater ya? Karena suka aja. Oh, oke. Lempar lagi. Lempar ke Zidane. Dan cewek apa cowok? Cewek ke cewek, jangan ke cowok lagi. Cewek. Cewek dong. Kamu udah kenal belum sama? Kamu penasaran sama siapa? Saya mau nanya. Kamu penasaran sama cewek yang di sini siapa kira-kira? Nggak ada sih.
masa kamu laki-laki gak ada gitu loh. Ini Lola habis Ini aja sholat deh, misalnya. si Aulia Rahman. Aulia Rahman. Ya, nama saya Aulia Rahman dari SMA Taruna Terpadu Bogor. Tertarik masuk KAFA karena selain untuk buat poin, emang tertarik sama teater yang estetika gitu. Apalagi tadi? Udah sih itu aja. Masuk KAFA gitu. Kamu di mana? Di laut ya? Hah? Laut? Enggak. Ada burung gitu. Enggak, itu kucing. Oh, kucing. Oke, maaf. Iya. Oke, silakan ke siapa? Dilempar ya ke Hanif Zaki. Hanif Zaki, silakan. Ya, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Hanif Zaki Karim, saya berasal dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Alasan saya masuk KAFA karena memang saya dari SMA ikut teater, terus alasan saya tertarik ke teater karena teater itu menarik, dan pas saya join teater pas SMA itu kayak seru aja gitu. Makasih Kak. Oke. Ya, terakhir, perempuan. Saya nggak usah semuanya, karena nanti semuanya jadi perkenalan materinya. Terakhir Silakan. ke Adinda Julianti. Bisa aja nyarinya kamu namanya. Silakan. Kak, Adinda. tapi aku nggak bisa on cam soalnya di sini hujan. Oh ya Maaf Allah, ya, nggak Kak. apa-apa. Aku dengerin suara kamu kok. Ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Adinda Julianti dari SMK Negeri 57 Jakarta. Alasan saya masuk ke KAFA karena saya tertarik sama dunia teater, dan kenapa saya milih teater? Karena saya ingin melestarikan teater ke depannya. Terima kasih. Waduh, mulia sekali kamu, Adinda. Sampai melestarikan. Baik, saya nggak tahu nih. Jadi saya cukup ya untuk perkenalan. Saya nggak dikenalin sama Net, tapi nggak apa-apa, saya kenalkan diri. Nama saya Mario. Saya aktif di KAFA cukup lama. Sekarang malah di Paramadina karena lagi ngecek barang sekaligus online nama teman-teman. Saya alumni Paramadina ya, udah lulus. Panggil saja saya Mario, atau biasanya teman-teman manggil Kak Mayo atau apa, Mas juga boleh, bebas. Tapi kalau bisa jangan manggil Pak, karena nanti konstruknya jadi lebih tua. Karena kalau nanti tua jadi kita sulit, kita berjarak jadinya gitu. Masa lagi-lagi Pak. Baik, saya boleh minta host untuk screen, karena saya tadi sebenarnya nyiapin materi karena biar lebih tergambar ya, walaupun sedikit, karena saya coba belajar untuk membuat materi aja. Coba bisa kepada siapa, Net atau siapa? Minta untuk cukup ya perkenalan saya ya. Saya mau kasih tahu SMA-nya enggak? Sorry. Net. Pak, Bang. Mas. Ya silakan, baru sembari Mas. Apa? Kenapa, Mas? Ya. Apa sih, Net? Apa, Mas? Ya udah, cukup Net. Oke. Dikasih aku jadiin host aja, biar kemudian saya mau share materi ya. Oh, oke. Silakan. Bentar ya. Teknisnya siapa? Sebentar. Teman-teman yang ada di sini, kira-kira perkenalannya cukup ya buat dari saya ya. Nanti kalau lebih nanti bisa ngobrol aja, atau bisa habis ini kita bisa ngobrol santai setelah acara ini. Sudah, Net? Sebentar, Mas. Saya lagi koordinasi sama Siva. Oke, sembari nunggu koneksi ke sana. Karena Siva yang jadi... Saya mau nanya kepada, misalnya, kepada siapa ya di sini ya? Saya acak aja ya, karena ini banyak sekali. Saya acak tanya kepada siapa di sini nih? Cewek ya terutama ya. Mohon maaf, udah dijadiin host. Oke, ya siap. Ke Zahra misalnya. Zahra, apa yang kamu ketahui tentang drama, Zahra? Zahra di mana? Di rumah ya? Iya, di rumah. Oke, silakan Zahra. Drama tuh pokoknya berakting jadi orang lain gitu. Oke. Memeranin tokoh gitu.
Terus ada jalan ceritanya, ada yang ngedirectnya gitu deh. Oke. Ada yang direct. Siap. Saya catat ya. Artinya ini lumayan. Berarti kamu sudah cukup memahami sedikit tentang apa itu drama. Artinya saya juga bisa memahami. Ternyata teman-teman juga nggak kosong. Karena kalau kosong kita bisa menyamakan satu persepsi yang sama gitu loh tentang drama. Terima kasih Zahra. Saya Iya, minta sama-sama. selanjutnya kepada Raka Balia. Raka Balia mana? Ya, Raka Balia. Ya, Kak. Kita mau ketahui tentang teater. Kalau tadi drama menurut Zahra adalah ada jalan cerita, ada yang memainkan. Gitu ya Zahra ya? Lalu ada sutradara di situ dan Iya, Kak. Ya. Iya, Mas. Ya. Iya. Oke. Sekarang Raka Balia kira-kira teater itu apa? Teater itu apa ya? Ya kayak drama gitu deh, Kak. Oke. Kayak sama sih tadi kayak berakting gitu juga. Iya. Oh, oke, ya. Jadi sama kayak drama ya. Kira-kira bisa menjawab nggak? Silakan ke Nadine Aureli. Kira-kira kalau drama tadi dijemput Zahra adalah demikian, bla 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 tadi. Teater itu apa? Menurut Nadine Aurelie, Kak. Auriel, ya. Oh ya, Auriel. Ya. Teater apa ya? Drama yang dipentaskan untuk ditonton orang. Drama yang dipentaskan untuk ditonton orang. Iya. Ya, ada kata kunci lagi? Nadine? Yang di skrip, yang emang dibikin naskahnya. Oke. Itu dikit lagi ada kata kunci tuh. Sebenarnya kamu udah mendekati apa ya? Kalau secara definisi yang normatif itu mendekati kebenaran. Jadi beda ya antara teater dan drama pada satu sisi. Tetapi dia berkelindan. Tangan saya bisa kelihatan ya? Berkelindan. Jadi kalau drama itu tadi tepat menurut saya mendekati tepat. Ini definisi yang normatif ya. Tepat yaitu Zahra dibilang ada cerita. Cerita itu ada yang mainkan, lalu ada sutradara. Nah, tetapi sutradara itu lebih cenderung sebenarnya kepada teater. Kalau coba nyambungin ke Aurel. Karena drama itu pada kata dasarnya dia lebih cenderung kepada naskah atau lakon. Sementara teater itu pada ruang. Bisa dipahami ya? Halo? Jadi, di dalam teater, nah itu menarik tuh kata Nadine. Di dalam teater ada naskah atau lakon di dalamnya. Kurang lebih itu ya. Nah, pendefinisian ini sangat umum. Oke, saya akan coba screen sebentar. Oh, ini bukan ya. Sebentar. Sebelum kita masuk kepada konteks misalnya kepada Sophocles misalnya, yang ini sebenarnya agak menurut saya memang perlu hati-hati, maka saya memberi satu perspektif tentang menimbang Antigon dari Sophocles. Boleh saya tanya, teman-teman sudah membaca naskah atau sedikit sinopsis tentang Antigon? Ada yang bisa? Sudah selesai. Apa? Sudah selesai. Siapa tuh? Coba, sorry. Ayuna. Coba Ayuna. Kalau gue udah selesai, kira-kira apa yang Ayuna ini? Jadi
Ayuna lihat itu alurnya, bukan alurnya sih, temanya tentang kerajaan-kerajaan gitu. Dan di situ semua kata-katanya atau kalimatnya yang digunain masih baku-baku banget, sangat-sangat baku. Terus another apa ya? Kurang lebih seperti itu. Oke. Ada lagi yang sudah baca atau sedikit sudah baca? Selain Ayuna? Halo? Maaf Mas, boleh izin sholat dulu nggak? Oh boleh sekali, astagfirullah. Ya, tadi kita azan ya. Ya, yang mau sholat silakan sholat. Nggak apa-apa. Ya, Mas, makasih. Silakan ada yang lain. Johana udah baca? Ya Kak, udah membaca tapi belum sepenuhnya. Apa yang kamu sedikit maknai atau sedikit dapati dari naskah itu? Sebenarnya dulu pernah baca sih, but in English. Wow, in English? Ya. Yeah. So I ya, nggak apa-apa. remember most of, gak apa kan pakai bahasa Inggris. Oh, nggak apa-apa. Nanti paling ditranslate sama Dayat. Okay, I remember most of it. It's based on a Greek play, and I remember it's mostly about the children of Oedipus, and what happened after his downfall, and how they sort of comes to play about how the kingdom, they were fighting about the kingdom, and it also talks about civil disobedience and everything. So that's what I remember about the story. Gitu Kak. Bel, coba Bel terjemahin Bel. Gimana Mas? Terjemahin. Apa atau Dad mungkin coba. Nggak tahu, siapa tahu kan teman-teman yang di sini nggak semuanya paham gitu. Tapi mungkin Joanna nggak apa-apa, asik juga. Maksudnya aku dengerin kayak memang lagi seminar internasional gitu. Coba Net atau Bella bisa terjemahin. Oh, Bella lah. Ya, Bel. Net lah. Ayo dong. Kan lempar-lemparan. Atau Joanna deh. Joanna coba aja. Bahasa Indonesia aja gimana? Iya Kak. Jadi kalau misalnya dulu aku baca itu lebih kayak kisah ke anak-anaknya Oedipus yang dulunya Raja Thebes, di mana kisahnya Oedipus lebih ke kayak nasib. Kalau ini kayak lebih ke aku kurang tahu bahasa Indonesia civil disobedience, maaf Kak. Kamu lama di Inggris? Apa lama di mana? Enggak, Inggris bahasa pertama aku. Oh, menarik ini. Iya, kurang bisa ngertiin juga kalau misalnya bahasa Indonesia. Makanya kan dia nggak bisa. Saya minta malu. Perlawanan masyarakat, Mas. Apa? Perlawanan masyarakat. Apa civil disobedience ya? Gimana ya? Civil disobedience, ya. Iya. Perlawanan masyarakat. Ya, resistensi apa sih? Revolusi gitulah. Resistensi atas masyarakat tertentu kepada Raja Thebes gitu ya, kepada in a way ya, something like that. Ya, cuman maksudnya kan saya minta terjemahin sama lu Net, biar kemudian yang lain bisa paham, takutnya yang lain nggak paham gitu loh maksud saya. Nah, ya itu Mas, ya revolusi lah intinya. Ya, siap. Oke. Ya, Oke, terima kasih Johanna. Baik. Itu sekilas ya tentang Antigon. Nah, persoalannya kemudian sebelum kita masuk Antigon, ini biar kemudian ini aja, biar nggak terlalu kaku. Kita akan coba melihat bagaimana kemudian sebelum kita menuju kepada naskah, lalu kemudian ke kontekstual, lalu kemudian signifikansi. Karena kontekstual dan signifikansi teman-teman yang kemudian menurut saya bisa mengkonstruksi atau mereproduksi pengetahuan. Wah, ini bahasanya gimana ya? Jadi masalah kontekstualisasi dan signifikansi saya cuma ngasih gambaran, tapi nanti teman-teman lah yang akan kemudian menatap apa kira-kira konteks yang relevan ketika naskah ini misalnya dicoba dibaca ulang, lalu konteks hari ini apa? Itu nanti ya. Baik, sebelum itu di konteks dan lain sebagainya, saya akan sedikit nanti biar nanti selanjutnya mungkin AA akan menambahkan lebih banyak tentang bentuk, tentang apa. Baik. Bisa kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, tadi oleh siapa ya tadi ya? Si Auriel sama si siapa tadi yang cewek itu? Auriel dan Auriel dan Johanna ya?
Zara. Oh, Zahra, ya Zahra. Nah, kurang lebih ini. Jadi, nggak ada papan tulis ya. Sorry. Jadi, coba teater itu berkaitan dengan pertunjukan. Yang saya tadi bilang bahwa oleh Aurel sedikit mendekati. Sedangkan drama berkaitan dengan lakon atau naskah cerita yang dipentaskan. Itu juga mendekati dengan apa yang ditatap atau apa yang disebut oleh Zahra. Jadi misalnya, teater adalah visualisasi dari drama. Oke? Atau drama yang dipentaskan di atas panggung yang disaksikan oleh penonton. Jika drama adalah lakon dan teater adalah pertunjukannya, maka drama merupakan bagian dari unsur atau cheesecake ya, potongan kecil gitu. Atau mungkin cheesecake potongan kecil dari kue yang besar daripada teater. Ini normatif. Teman-teman misalnya hari ini bisa saja menerjemahkan tentang drama itu apa, teater dan apa. Kenapa saya misalnya menatap ini untuk biar teman-teman paham, sedikit mengetahui gitu ya. Karena menurut tim dari pengurus misalnya, kita akan ngomongin dramatic studies. Jadi sebelum kita masuk ke Sophocles, kita juga perlu tahu, jangan-jangan kita ada bias. Hari ini misalnya sangat bias. Misalnya ada istilah baru, post dramatik. Jadi bagaimana dramatik sudah berkembang gitu. Jadi naskah tidak melulu apa yang dibaca. Bisa dipahami ya? Perkembangan selanjutnya. Jadi naskah tidak hanya apa yang ditulis oleh seorang penulis naskah atau penulis lakon, tapi naskah bisa saja itu dimaknai teks. Teks dalam artian di luar naskah itu sendiri. Jadi misalnya siapa di sini ya? Misalnya Kurniasih misalnya sedang lewat gitu. Setiap hari dia lewat, saya kemarin baru menarik karena saya tinggal di Rawajati, jalan Gang Tan Malaka, itu ada aktivitas yang menarik menurut saya adalah teman-teman tahu nggak? Selama ini setiap malam jam 2 malaman itu ada orang tugasnya adalah ini mengecek rel kereta api. Jadi mana yang kendor, mana baut yang kendor, mana rel yang mungkin rusak, mana yang besinya diambil. Nah, kehidupan sehari itu, yang setiap malam mungkin jam 12 lewat di jalan, satu contoh misalnya dari Kalibata ke Bogor misalnya, atau mungkin nggak nyampe ke sana. Dari Sipsipan, dari Kalibata ke Bogor, mungkin dia dari Kalibata ke Depok. Nanti Depok Sipsipan. Setiap hari bekerjanya cuma ngecek tentang cek tentang rel kereta api. Artinya gini, seseorang mengecek rel kereta api setiap malam itu kan nggak umum. Nah, perkembangan teater hari ini misalnya dengan konteks misalnya tadi dramatik tadi, jadi tidak melulu berkaitan dengan naskah yang ditulis oleh seorang penulis naskah, tetapi peristiwa sosial, perilaku kehidupan sehari-hari itu juga bisa menjadi teks, bisa menjadi naskah. Nah, itu ketika dihadirkan atau diperformatif atau kemudian dihadirkan atau dipentaskan, itu sudah menjadi sebuah drama. Gitu loh. Bisa dipahami sampai sini? Widyani Sapira mungkin bisa memahami apa yang saya ucapkan? Coba gimana? Jadi, kalau yang tadi ini normatif, bahwa teater berkaitan dengan apa yang dipentas, biasanya saya ngasih contoh pertunjukannya, tapi karena tadi agak terburu-buru. Jadi kalau teater itu apa yang ada di atas panggung, gitu. Sementara kalau drama berkaitan dengan lakon itu sendiri yang kemudian mensupport pementasan. Nah, yang saya bilang tadi,
hari ini misalnya di Inggris, di Amerika, mungkin di Indonesia sebagian sudah mulai berubah teater dan drama itu sendiri. Bahkan mungkin sudah ngeblend. Nah, gimana, Widya sih? Menurut, jadi bisa dipahami Widya sih misalnya. Wildani, sorry. Wildan. Bisa, Kak. Ya, jadi misalnya gitu. Jadi apa yang kamu bisa pahami dari apa yang saya tadi ucapkan? Takutnya saya agak kemana-mana dan mungkin teman-teman kurang memahami. Cuman Widyasi bisa menerjemahkan. Coba. Maaf ya Widyasi ya. Tadi itu connection saya unstable, jadi suaranya agak telat, Kak. Oke, siap. Jadi kalau begitu silakan Dari, coba Dar. Jadi intinya tuh teater itu drama yang dipentaskan di dalam ruangan. Terus kalau dramanya sendiri itu lebih berfokus ke lakon atau ke perannya. Itu sih kayak yang aku tangkap. Oke. Kira-kira sepakat nggak? Misalnya Dinda Nabila, kira-kira sepakat nggak apa yang ditatap oleh Derry tadi? Iya, Kak. Apa? Kesepakatan kamu apa misalnya dari Derry? Kenapa, Kak? Ya, apa yang bisa? Kenapa kamu bisa sepakat sama Derry misalnya tadi? Atau kamu mau nambahkan dari Derry? Saya nambahin aja deh. Yap. Kalau misalnya naskah itu nggak selalu melulu yang diikuti oleh pembuat naskah, tetapi bisa juga oleh kehidupan. Ikutin kehidupan juga bisa. Oke. Tapi itu yang hari ini berkembang ya. Tapi kalau secara normatif bahwa naskah adalah apa yang ditulis seorang penulis naskah. Iya. Makasih tadi siapa ya? Banyak banget ini. Tadi siapa nama kamu? Oh, Nadinda. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Slide pertama ya. Artinya tentang teater dan drama. Kak. Ya. Maaf mau nanya, lakon artinya apa ya, Kak? Oh iya Allah. Lakon. Maaf, Kak. Ya, lakon itu artinya cerita, jalan cerita gitu. Jadi kayak lakonnya apa, ceritanya apa. Lakon tuh kayak semacam misalnya kalau teman-teman ini memang bahasa Indonesia ya, bahasa serapan dari asli bahasa Indonesia masuk dari Indonesia terus kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi lakon itu kayak semacam cerita. Jadi lakon atau drama, lakon atau judul biasanya gitu. Gitu ya. Bisa dipahami yang dimensinya lebih pada laku sebenarnya, lakon macam itu. Bisa dipahami? Iya, Kak. Jadi maaf, Kak. Ya. Ada lagi? Itu aja. Makasih, Kak. Iya ya, tadi bisa ya. Jadi kayak semacam peristiwa atau kayak semacam cerita itu lakon. Jadi lakonnya apa? Misalnya ceritanya apa, peristiwanya apa, judulnya apa. Judul juga merepresentasikan tentang cerita itu sendiri. Kurang lebih itulah sebenarnya kalau misalnya bisa disederhanakan. Baik, kita lanjut ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Cukup ya, satu ya, karena agak lumayan panjang. Baik, kalau begitu, kalau tadi kita sudah melihat, jadi tapi hari ini mungkin orang sudah melebur karena tidak lagi menganggap tadi yang dibilang tadi oleh siapa cewek tadi terakhir? Sorry, oleh siapa tadi? Setelah Deria siapa ya, Deria? Dinda Mas. Sama Dinda bahwa kehidupan sehari-hari juga bisa menjadi naskah, bisa menjadi drama gitu, tanpa perlu naskah yang ada. Artinya teater itu selagi tadi ada teman aku menarik pengen melestarikan tadi kayak siapa tadi? Widani kalau pas siapa tadi mau melestarikan. Jadi
agak menarik juga melestarikan. Tapi kalau mau melestarikan, salah satu yang mungkin perlu dikembangkan adalah pendefinisian atau kemudian konsep atau paradigma tentang teater yang memang tidak bisa stuck gitu. Kalau stuck dia kan udah sebegitu saja. Sementara ilmu pengetahuan berkembang. Jadi definisi itu bisa berkembang ya, tergantung konteks sosial, konteks politik, konteks masyarakatnya. Baik, lanjut. Nah, dengan begitu, lakon atau naskah itu terbagi di dalam kurang lebih ada 5. Ya, kalau tadi kita tahu teater semacam itu, nah sekarang kita spesifik ke drama, karena nanti aku akan menatap tentang Sophocles. Jadi drama itu kurang lebih ada 5 kategorinya. Pertama, yaitu drama itu sendiri. Jadi drama merupakan lakon serius. Coba saya minta Elvani untuk membacanya. Iya Pak. Iya Pak. Ya Bu. Drama silakan, merupakan Elvani. Ya, Bisa kebaca? Kebaca. Ya silakan. Ya, drama merupakan lakon serius yang memiliki segala rangkaian peristiwa yang nampak hidup, mengandung emosi, konflik, daya tarik, memikat, serta akhir yang mencolok dan tidak diakhiri oleh kematian tokoh utamanya. Esensi drama menurut Martin Esliss adalah intensitas laku yang semakin memuncak pada jalan peristiwa dan emosi. Dengan demikian, dapat dikatakan drama adalah cerita penuh perasaan dan dinamika. Gitu Pak. Kak. Jadi gimana? Sederhananya kamu bisa jelasin? Dari bacaan ini kan udah telas ada bacaan ya? Iya, jadi itu drama itu serangkaian peristiwa gitu Pak, Kak, yang nampak hidup. Oke, nampak hidup terus? Ya, mengandung emosi, konflik, dan daya tarik. Oke. Serta seiring jalan kisahnya itu gimana ya? Maksudnya kalau semakin panjang gitu jalan kisahnya pasti ada peristiwanya gitu Kak. Di dalamnya ya, ada plot di dalamnya ya gitu ya, kurang lebih gitu ya. Iya. Oke, tetapi poinnya adalah tentang emosi, konflik semacam itu ya. Iya, gitu. Kuncinya di drama. Ya, Baik, kuncinya terima kasih Elvani. Ya. Selanjutnya selain drama misalnya, jadi selain drama ada juga yang disebut dengan, jadi naskah lakon itu dalam beberapa tahapan kurang lebih ada 5. Jadi pertama drama, yang kedua adalah tragedi. Mungkin bisa dibaca Arga Yunawan. Silakan. Ya. Apa yang misalnya dipahami sedikit tentang tragedi? Tragedi berasal... Saya kenalkan semua ya, biar kemudian teman-teman jadi bisa memahami, oke, oh jadi lakon itu atau peristiwa atau kemudian naskah itu kategorinya ada 5, kurang lebih itu. Jadi teman-teman jadi tahu. Ya, silakan. Ya, tragedi berasal dari kata tragoidia atau bahasa Yunani, tragedi bahasa Inggris, tragedie bahasa Prancis, yaitu penggabungan kata tragos yang berarti kambing dan kata aidein yang berarti nyanyian. Jadi tragedi adalah nyanyian pengetahuan teater yang dinyanyikan untuk mengiringi kambing sebelum dibaringkan di atas altar untuk dikorbankan. Pengorbanan kambing dilakukan pada saat upacara untuk menghormati dewa Dionysos yang dianggap sebagai dewa kesuburan. Bisa juga kata tersebut berarti untuk menyebut kostum kambing yang dikenakan oleh aktor ketika memainkan lakon satir. Apa yang bisa kamu tatap dari teks ini, yang tragedi, Arga? Biar dikasih ke temennya. Kira-kira apa? Kalau tragedi sendiri sih menurut saya kayak semacam peristiwa yang terjadi di dalam drama gitu. Tapi kalau menurut yang di sini tuh seperti apa ya, nyanyian atau nyanyian saat pengorbanan kambing
pada Ya, saat kambing. Kalau kambing berarti kalau korban Allahu Akbar, Allah juga itu bisa jadi tragedi dong gitu ya? Enggak. Iya. Enggak, bukan Oh, gitu. bukan. Oke, siap. Maksudnya kambing itu pemaknaannya bisa lain ya maksudnya ya. Artinya itu sejarahnya. Oke. Silakan. Ya, itu sih Kak yang saya tangkap. Tapi kamu bisa memahami berarti antara naskah tragedi sama drama beda ya? Beda. Ya. Salah satu kunci. Mungkin gimana? Sorry. Enggak, silakan Asal. Oh ya. Jadi salah satu kunci yang tadi drama lebih menatap pada emosi, kemudian pada menatap peristiwa-peristiwa yang dinamik. Sementara kalau tragedi dari kata awal muncul tragodia, yaitu Yunani, yang arti penggunaannya yaitu nyanyian. Jadi nanti kita akan sebutkan tentang bagaimana naskah tragedi menurut Aristoteles gitu ya. Tapi karena dialah yang kemudian, Aristoteles yang kemudian menatap tentang apa itu tragedi. Tetapi secara sederhana, tragedi itu awal sejarahnya adalah melihat bahwa teater-teater klasik yang secara tidak langsung sebenarnya belum ada naskah lakon, tetapi sifatnya masih lebih banyak puisi-puisi. Makanya kalau teman-teman puisi atau kur, makanya nanti kalau teman yang tadi siapa ya? Si yang tadi bahasa Inggris apa namanya? Siapa namanya? Sorry, bisa disebut? Yohana. Ya Kak. Ya, Kenapa? Yohana kalau tadi sudah baca atau siapa yang bisa baca utuh tadi siapa? Sorry. Siapa yang tadi baca utuh ya? Oke, Yohana mungkin sudah baca, atau tadi yang baca utuh disebutnya adalah bahasanya sangat baku dan ada kur kan di naskah itu ya? Iya kan? Iya. Ya, di naskah itu ada kur yang itu sebenarnya kan bisa jadi disebutkan dengan adalah puisi. Maka itu kayak semacam persembahan gitu loh. Persembahan kepada dewa-dewa Yunani dalam mitologi Yunani. Maka kemudian pembacanya itu sebagai tragedi. Makanya misalnya bahwa naskah Sophocles nanti kita lihat dia posisinya di mana. Apakah dia tragedi, apakah dia drama. Tapi itu dua, ya. Sekarang yang ketiga, saya minta kepada yang belum siapa ya? Siapa net yang belum net? Sampai sini bisa dipahami ya? Halo? Siti Khadijah, istrinya Nabi Muhammad, sudah bisa memahami? Ya, sudah, Kak. Ya, siap. Jadi tadi ada dua, ini dua. Oke, selanjutnya nanti saya minta kepada Citra Mustika untuk coba. Tadi ada dua tragedi, ada pertama drama, kemudian tragedi, yang ketiga adalah komedi. Mungkin bisa dibaca Citra Mustika. Lagi asik di kasur nih kayaknya, mungkin enak. Komedi berasal dari kata komodia, bahasa Latin. Komedia, bahasa Italia, berarti lakon yang berakhir dengan kebahagiaan. Lakon komedi seperti halnya lakon tragedi, merupakan bagian dari upacara penghormatan terhadap Dewa Palus. Upacara penghormatan ini dilakukan dengan cara melakukan arak-arakan dan memakai kostum setengah manusia dan setengah kambing. Arak-arakan ini menyanyi dan melontarkan kata-kata kasar untuk memancing tawa penonton. Menurut Aristoteles, lakon komedi merupakan tiruan dari tingkah laku manusia biasa atau rakyat jelata. Tingkah laku yang lebih merupakan perwujudan keburukan manusia ketika menjalankan kehidupan sehingga mampu menumbuhkan tertawaan dan cemoohan sampai terjadi katarsis atau penyucian jiwa. Gimana? Sederhananya bisa disimpulkan apa kira-kira? Nah, ini apa ya, istilah komedi ini baru pertama kali saya dengar. Tapi kamu pernah dengar ada komedi kan, misalnya gitu ya? Iya pernah, tapi pernah ini nggak? Pernah, saya akan promo nih. Pernah nonton LBH nggak? Lembaga Bantuan Humor itu? Nggak pernah Kak. Ya itu nggak tahu antara komedi apa antara komedi. Jangan. Jangan ya Jul ya, nggak apa-apa dong Jul, biar agak dialek. Nggak lucu Mas. Nggak lucu. Kalau menuju kepada ini gimana Jul? Mungkin Jul bisa nambahin Jul, misalnya Jul. Kalau menatap dari komedi yang menurut Aristoteles dan kemudian teman-teman LBH melakukan sedikit tentang komediannya gitu. Silakan Jul. Oke. Cang, silakan open mic juga Cang. Enggak, maksudnya ini kita berdua. Oh iya. Oh iya, siap. Sebenarnya LBH. Oh iya udah. On cam enggak sih? Enggak ya?
on cam nggak sih? Nggak apa-apa ya, nanti sembari kamu menyiapin nyamannya ya. Ya, ini gue cari tempat dulu ya. Iya, siap. Lanjut, silakan Jul. Nggak apa-apa Jul ya. Net nggak apa-apa ya. Ini teman-teman nggak apa-apa ya. Biar lanjut. Bang, Mas, iya. Biar lebih nggak cuman 2019 juga bisa yang lain. Karena kenapa saya nyebut ada komedi di sini? Karena ini ada 2 orang yang mungkin dianggap sebagai ahli komedi ya gitu ya. Di Kava ya. Saya editor. Oh ya silakan. Oh ya, Bating Cang yang biasa buat skrip. Oh iya. Komedi. Jadi komedi kan sebenarnya kalau kata Aristoteles atau di Yunani itu kan akhirnya akan katarsis kan. Katarsis itu penyucian jiwa, tapi definisi lainnya tuh ketika sesuatu itu tidak perlu dipahami lagi, tapi kita sudah merasa ngesel, aduh, ini gue banget nih gitu tuh. Nah, di LBH itu gak lucu Mas. LBH dong, maksudnya gue udah tutup LBH, jadi menurut saya gitu. Oh iya, jadi menurut saya LBH ini LBH mbak gue nih Mas. Menurut lu. Oh iya. Silakan. Oh menurut gue, sebenarnya semua hal, apalagi menyangkut komedi itu relatif. Jadi ada orang yang cocoknya komedinya direct, ada orang yang cocok komedinya sarkastik, ada orang yang sukanya komedinya receh, gitu. Karena relatif itu nanti nyangkutnya ke katarsis tadi. Kalau Yunani kan penyucian jiwa, tapi definisi lainnya adalah ketika kita sudah tidak perlu memahami sesuatu lagi, tapi kita sudah merasa senang. Wah, udah gitu ya. Wah, lucu banget nih. Udah cukup, nggak perlu didefinisikan gitu ya, Jul ya? Nggak perlu. Oke. Cang, mau nambahin, Cang? Cang, ayo Mas. Kalau saya, ini sih Mas, sepakat komedi tuh jadi angle yang pas untuk ngelihat orang itu kayak gimana. Jadi kayak kita ngelihat orang tuh dari apa yang dia tertawakan. Karena kayak misalkan ada orang yang bercandanya kasar dan di kasar itu dia ketawa, bisa kita nilai dong langsung, oh orangnya di sini. Ada yang candaannya kadang internal segala macam, itu bisa dilihat juga, oh bercandanya ke arah sana, inside joke gitu Mas. Oke. Tapi kalau seandainya kayak hari ini stand up itu masuknya kategori komedi ya? Stand up komedi Mas. Tapi dia tuh komedinya ini monolog. Padahal kalau melihat dari definisi awalnya, nah berarti kan ada pergeseran ya, ada pergeseran makna, ada pergeseran definisi tergantung konteks zaman kan, lagi-lagi gitu ya. Betul. Ketika komedi dimaknai oleh Aristoteles tentang lakon yang merupakan tiruan tingkah laku manusia yang memang karena mungkin konteksnya Aristoteles pada saat itu adalah dia berhadapan dengan dewa-dewa. Teman-teman tahu Aristoteles ya? Waduh, iya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti teman-teman bisa searching. Aristotle kayak. Apa? Aristotle? Siapa itu yang ngomong? Aristoteles. Beda ya? In English pronunciation-nya Aristotle. Ya, oke. Yes. Oh, ada orang Inggris juga ya. Makasih ya. Ya, Aristoteles gitu. Teman-teman bisa searching nanti sendiri tentang siapa Aristoteles. Dia kurang lebih kan itu tadi ya. Jadi ada bukan pergeseran, ada pemaknaan baru atas komedi gitu loh ya, yang kemudian ketika hari ini dengan 2000 tahun yang lalu atau bahkan 2300 tahun yang lalu gitu dimaknai sebagai tiruan atau joke atau kehidupan peristiwa yang lebih kepada masyarakat bawah ketimbang hal-hal yang sifatnya tadi tragedi atau masyarakat atau mitos-mitos yang besar yang ada di Yunani. Kurang lebih gitu. Bisa dipahami? Halo, teman-teman? Ayuna, bisa dipahami? Bisa, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak Ayuna. Jadi ada 1, 2, 3. Baik, kita lanjut. Karena ini masih ada 2. Berarti setelah tadi ada drama, tragedi, dan komedi, selanjutnya kita akan menatap yaitu tentang melodrama. Ini Korea style kayaknya. Bisa jadi. Silahkan kepada Lola Rahmawati. Sorry. Halo. Ya, coba mungkin bisa dibaca, Lola. Melodrama adalah lakon yang isinya mengupas suka duka kehidupan dengan cara menimbulkan rasa haru kepada penonton.
Melodrama adalah lakon yang sangat sentimental dengan tokoh dan cerita yang mendebarkan hati dan mengharukan perasaan penonton. Pementasan lakon-lakon melodrama sangat berbeda dengan jenis-jenis lakon lainnya. Pementasannya seolah-olah dilebih-lebihkan sehingga kurang meyakinkan penonton. Gimana menurut Lola dari teks ini apa yang bisa ditatap dari melodrama? Atau kira-kira contohnya apa? Melodrama kayaknya menceritakan kayak yang bau-bau kesedihan gitu. Oke. Yang bisa bikin penonton tuh kebawa perasaan. Oke. Tapi terus kayak agak lebay gitu, jadi Oke, ada kata lebay, anjay lah ya, lebay, bukan lebay, bukan aja ya, lebay gitu ya. agak lebay, jadi penontonnya kayak kurang yakin gitu kalau di realita kayak gitu kayaknya. Oh, oke. Siap. Ada yang mau nambahkan? Saya minta Fauzi. Halo, Fauzi. Ya, halo Mas. Fauzi. Jadi melodrama apa menurut Fauzi kira-kira dari yang tadi ditulis ini dan dijelaskan oleh temanmu? Menurut saya kalau melodrama itu suatu cerita yang suka duka yang dilebih-lebihan juga sih, Mas. Terus kira-kira contohnya apa? Kalau di dalam misalnya dalam platform TV atau bioskop, contoh melodrama yang sangat ketara apa? Kalau di TV kayak di film Indosiar gitu, Mas. Oke, apa tuh misalnya? Indosiar, Kayak- kamu udah menuduh Indosiar loh, nggak apa-apa, coba. Kan contoh, Mas. Ya, siap. Nggak apa-apa. Contohnya seperti apa ya? Kayak cerita-cerita film setiap di pagi hari sekarang itu, Mas. Nah, itu Azab contohnya Saya tuh. nonton TV soalnya. Azab contohnya, Mas. Azab. Oh, Azab. Ya. Oke, ya itu lebay ya. Ada Iya, sangat terlalu lebay dominannya. gitu, Mas. Gimana? Jadi itu bisa dikategorikan melodrama gitu. Ya, dilebih-lebihan juga gitu. Dia dramanya Misalnya kayak kurang tiba-tiba yakin. ada mayat keluar dari ini ya, misalnya Nah, keluar gitu, dari Mas. apa gitu. Padahal realitanya mungkin nggak segitunya gitu ya. Enggak, itu lebay sih emang. Oke. Itu sih, Mas. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut sekarang. Terakhir adalah setelah melodrama adalah ada yang disebut dengan satir. Setelah Lola, saya minta ke Cahaya Suyudi. Jangan, itu anak mana ya? Ke siapa ya lagi ya? Zidan Fairuz Zahir. Ini cewek ya? Cowok ya? Kenapa Kak? Kenapa? Ini cewek apa cowok? I'm a pretty boy, of course. Thank you. Oh, ya Allah. Silakan Zidan. Baca Satir. Iya. Bisa bacakan? Bisa. Saya Oh, TK, kamu. Pak. Oh ya, siap. Satir berasal dari kata satura in Latin, satrios in Yunani, satir bahasa Inggris yang berarti sindiran. Lakon satir adalah lakon yang mengemas kebodohan, perlakuan kejam, kelemahan seseorang untuk mengecam, mengejek, bahkan menertawakan suatu keadaan dengan maksud membawa sebuah perbaikan. Tujuannya, drama satir tidak hanya semata-mata sebagai humor biasa, tetapi lebih sebagai sebuah kritik terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dengan pengetahuan teater, satu cara yang sangat cerdik. Dah. Gimana Zidan? Yang bisa kamu Bentar, napas dulu ya Kak, ngep nih. Oh, kamu habis di mana? Habis dari mana? Di mana? Jadi satir itu tuh lakon yang kayak mereka lebih ke banyak jokingnya gitu. Terus kayak mereka tuh kayak orangnya tuh kayak lebih kayak ke stupid gitu. Terus kayak stupid, yes. Mereka tuh suka ngejudge orang gitu. Kalau di film-film tuh mereka like Mean Girls-nya, maybe, iya nggak sih? Ya. Tapi lebih pada mungkin satu kata kuncinya adalah kayak nyindir ya. Iya, mereka lebih kayak orang-orang yang suka offense orang gitu loh, suka ngata-ngatain orang kayak gitu. Yang kalau di film-film tuh kebanyakan orang-orang yang ngebully mungkin ya. Itu sih yang aku tangkap. Ngebully? Ya. Kalau kategorinya misalnya nyindir itu, film-film yang nyindir
mungkin lebih tepatnya ke situ ya. Apa? Yang nyindir ke seseorang lalu kritik sedikit. Pernah nonton Julian nanti bisa cerita ini film dokumenternya apa Jul? Dokumenternya si siapa? Film Sexy Killer, udah nonton si Zidane? Belum, Kak. Oke, itu sangat satir, tapi satirnya sekaligus sebenarnya juga kritiknya keras kepada pemerintah gitu ya. Kalau film teman-teman. Tetapi karena itu sifatnya adalah dokumenter. Jadi bisa jadi satir itu sesuatu yang memang directnya adalah dia cuma hanya sebatas menyindir agar kemudian orang tergugah gitu loh maksudnya. Jadi tidak mengkritik keras, tetapi dia menyindir sedikit, tapi kemudian yang tersindir atau yang disindir, dia kemudian menjadi tergugah, kemudian bisa lebih diperbaiki apa yang sudah disindir. Macam itu. Jadi karakter naskahnya atau karakter lakon dramanya, dia berbeda dengan misalnya kayak yang tadi komedi. Kalau komedi mungkin lebih banyak kita bisa memahami lebih pada gelagak tawa gitu. Tapi kalau nyindir itu dia bisa jadi tawa tetapi lebih pada langsung kepada sesuatu yang sifatnya menyinggung sedikit dan kemudian mengkritik, tetapi akhirnya endingnya bisa apa ya? Bisa membuat masyarakat menjadi lebih baik lah, kurang lebih gitu. Artinya ada semacam kecerdikan tersendiri di dalam satir itu sendiri. Baik, terima kasih Zidane. Nah, oleh karena itu, kalau tadi kita coba sudah merangkai kurang lebih ada sekitar 5. Nah, sekarang saya akan coba bagaimana kemudian ciri-ciri pertunjukan pada Yunani klasik yang kemudian ini bisa menatap kepada kepada awal dari tentang teater itu sendiri. Saya minta kepada siapa ya? Kurniansyah, silakan. Kurniansyah, bisa dibaca? Yang ciri-ciri aja. Halo? Kurniansyah? Audionya Kurniansyah? Halo? Halo? Kurniasih nggak bisa on mic, Mas. Oh, nggak bisa. Oke, siap. Jadi itu siapa yang ngomong itu? Halo? Yuna. Yuna, silakan Yun. Berarti Yuna yang baca. Jadi Yuna. Silakan Yun. Sorry ya Yun ya. Nggak apa-apa karena Yuna yang perhatian. Jadi silakan. Ciri-ciri khusus pertunjukan teater pada masa Yunani kuno adalah yang pertama, pertunjukan dilakukan di amphitheater. Yang kedua, sudah menggunakan naskah lakon. Kok hilang? Yang ketiga, seluruh pemainnya pria, bahkan peran wanitanya dimainkan pria, dan memakai topeng karena setiap pemain memerankan lebih dari satu tokoh. Yang keempat, cerita yang dimainkan adalah tragedi yang membuat penonton tegang, takut, dan kasihan, serta cerita komedi yang lucu, kasar, dan sering mengkritik tokoh terkenal pada waktu itu. Yang kelima, selain pemeran utama juga ada pemain khusus untuk kelompok kur atau penyanyi, penari, dan narator, pemain yang menceritakan jalannya pertunjukan. Oke, jadi sampai itu Yuna ya tadi ya. Jadi bisa dipahami ya Yun. Jadi ketika kemudian kita bisa menatap memahami tentang bahwa ciri-ciri khusus teater pada pada masa Yunani adalah ada kurang lebih ada 5 poin, gitu ya. Apa ya kira-kira
yang Yuna bisa pahami dari ini kira-kira? Halo Yun? Iya. Jadi yang sebenarnya masih agak bingung juga sih, bukan bingung gimana. Ada tanda apa Mas? Amphitheater? Amphitheater yang itu kayak sebuah aula bukan sih, atau Ya, sebuah kalau gedung? sekarang mungkin dimaknai aula, tapi dia lebih terbuka gitu loh. Kalau misalnya teman-teman lihat di Yunani itu kan ada tengah-tengah ada yang main, dia agak di atasnya dia agak buat duduk kurang lebih gitu. Oke, lanjut. Tadi mau nanya apa ya? Yuna, silakan. Di jalan itu ada laki-laki dan itu ada tanda ya. Oke, makasih Yuna, ini kayaknya agak terhambat ya Yuna ya. Baik, jadi itu kurang lebih. Jadi ciri-ciri teater pada sahabat Yunani pertama tunjukkan di amphitheater. Amphitheater itu kayak semacam, kalau sekarang sudah tertutup ya, sudah tertutup jadi tidak terbuka. Karena perlu dipahami bahwa pada saat zaman Yunani yang menarik dari dan itu gimana? Tadi putus sampai mana? Dari mana? Ya, yang kamu bisa pahami dari kelima poin ini, kira-kira apa? Apa semua udah paham? Paham, cuman tanya kenapa mainnya itu kebanyakan pria, ada apa dengan wanitanya? Oh, gitu. Siap. Mungkin Mas Mayo bisa jawab. Ya, ini saya belum menilik lebih jauh tentang kenapa banyakkan prianya dibanding wanita. Tapi konteksnya kita bisa memahami bahwa watak dari masyarakat Yunani misalnya, dia kan sangat laki-laki sekali ya. Bahkan kayak di Indonesia saja gitu. Contoh di Indonesia, dalam beberapa kasus gitu kan, misalnya kita cenderung bahwa menganggap misalnya ya, perempuan itu lemah dan lain sebagainya. Sampai sekarang masih ada soal. Bahkan kalau teman-teman lihat misalnya tari saman pada awalnya, tari saman misalnya yang ada di Aceh, pada awalnya itu bukan perempuan. Halo? Pada awalnya bukan perempuan, tapi laki-laki. Seiring dengan waktu, karena ada dialektika atau ada dialog antara... Ini ada yang noise. Halo? Ada yang noise nih. Jadi, karena perkembangan waktu, maka kemudian perempuan diperbolehkan. Nah, itu juga sama dengan di Yunani. Kalau Yunani sekarang, boleh lakukan perempuan boleh bisa memainkan. Nah, karena dulu laki-laki menjadi sangat dominan, maka dan perempuan dianggap mungkin sebagai manusia kelas 2, ya jadi lebih banyak perannya atau kemudian saru istilahnya gitu ya. Maka lebih banyak dimainkan oleh laki-laki. Bisa kejawab? Siapa tadi? Yuna? Bisa, Mas. Bisa. Oke. Sampai situ karena waktunya nanti dihabisi sama saya. Nah, maka dari itu, pengarang-pengarang Yunani klasik, ini ada beberapa Aeschylus, dialah pertama kali yang memperkenalkan tokoh protagonis. Jadi mungkin sebelumnya tidak ada yang namanya protagonis dan antagonis. Sehingga mampu menghidupkan peran. Kalau seandainya peran itu semuanya antagonis semua, maka yang terjadi adalah semuanya tegang, dang. Gimana? Mana peran atau aktor yang memerankan protagonis atau yang mungkin lembut, sementara yang antagonis bisa dikategorikan sebenarnya yang keras gitu loh kan. Kalau semuanya keras semua atau kemudian puisi semua, dalam pertunjukan jadi tidak menarik. Nah, salah satu orang yang kemudian memperkenalkan di masa Yunani kuno adalah Aeschylus. Dia 500 sebelum Masehi. Lalu, nah ini kita menatap ada itu Sophocles, yang salah satu karya yang terkenalnya adalah Oedipus the King, Oedipus the Colonus, dan terakhir adalah Antigone. Dia membuat trilogi yang
yang salah satunya yang nanti mungkin ditatap atau dibaca oleh teman-teman dalam pelatihan tentang dramatik ini sendiri. Lalu yang terakhir, ini naskah-naskah klasik Yunani, orang-orang naskah Yunani. Lalu kemudian ada Epidemes, karya-karya ada Medea, ada Hippopulus, ada Troyan. Ada Troyan, teman-teman pasti ketahuan banget, Troyan Woman dan Kilus. Nah, yang terakhir ini Aristophanes. Kaffa, setahu gua pernah mentasin naskah ini tahun 2010. Nanti AA itu yang main waktu itu, yaitu judulnya di sini tidak ada, tapi terjemahan Indonesianya yaitu Wanita-Wanita Parlemen. Tapi yang main laki-laki. Nah, Aristophanes dalam kategori naskah Yunani klasik itu, dia cenderung kepada arahnya ke komedi. Makanya yang main, yang tadi saya cerita, Kaffa pernah mentasin Eklusisuze, misalnya gitu, nama Yunaninya kalau tidak salah, yang artinya di Indonesia adalah wanita-wanita parlemen yang diterjemahkan oleh Nano Riantiarno dari teater Koma. Mas Nano Riantiarno, teater Koma. Kita pernah mainin itu. Naskahnya komedi, seluruh pemainnya memang laki-laki, kemudian menjadi sosok perempuan yang mengkritik yang menjadi parlemen. Kurang lebih. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Saya masih lanjut apa udah stop nih? Udah 1 jam kayaknya nih. Net. Iya Mas, gimana Mas, dari Masnya gimana? Udah selesai ininya, materinya? Oke, terakhir cepatin ya. Maksudnya nggak diinterupsi soalnya jadi takutnya kepanjangan. Oke, nggak apa-apa. Lebih ya. Sampai jam 8 Mas. Teman-teman bisa dipahami? Cika bisa dipahami? Cika Eliza? Halo, Cika? Baik, Cika nggak kedengeran. Nah, maka dari itu, naskah Sophocles ini ada trilogi. Yang tadi dibilang penerjemah, yang tadi sebelumnya ada Sophocles, ada Oedipus the King, itu Oedipus sang raja. Lalu ada Oedipus of Colonus, Oedipus di Colonus, dan yang terakhir adalah yang mungkin teman-teman akan baca, yaitu naskah yang terakhir dari triloginya Sophocles, yaitu Antigone. Tadi kita sudah natap, ada yang ngomongin Antigone. Oke, lanjut. Saya tidak perlu menceritakan sinopsisnya karena mungkin teman-teman sudah bisa baca. Lalu kemudian bagaimana kemudian kategori naskah tadi? Kan kita tadi udah bicara bahwa ternyata naskah Antigone kategorinya di dalam beberapa sapuan lebih kepada misalnya kayak di sini dilihat bahwa pengarang teater Yunani klasik 496 sebelum Masehi sampai 406 yang terkenal dengan Oedipus, ini naskah yang lebih cenderung ke tragedi. Bukan melodrama, bukan satir, mungkin satir sedikit, bukan satir ya, malah bukan komedi, bukan melodrama, bukan satir. Tapi kalau drama bisa dimaknai mendekati tentang drama, tetapi lebih cenderung dekat yaitu kepada apa yang disebut Aristoteles dengan lakon tragedi. Saya percepat saja. Jadi di dalam lakon tragedi ada 6 elemen. Ya. Pertama, plot, susunan kejadian. Lakon komedi, lakon tragedi itu biasanya meniru, imitasi tahu ya, imitasi, meniru perbuatan manusia. Perbuatan tadi dari meniru tadi akhirnya menghasilkan aksi-aksi atau insiden yang membuat tragedi ada. Misalnya yang teman-teman misalnya bisa tatap tentang tragedi adalah misalnya bisa tragedi 65 PKI itu sangat tragedis sekali, yang dimana ada peristiwa nyatanya. Menghasilkan aksi-aksi yang membuat tragedi itu ada. Jadi itu kurang lebih. Jadi ada plotnya. Lah bagaimana PKI ada plotnya ya mungkin saja taruh di lubang buaya dan lain sebagainya. Kalau teman-teman nonton misalnya film PKI atau film tragedinya misalnya Perang Jawa. Kalau misalnya kalau di film. Tapi kalau di teater teman-teman tahu naskah Mahabharata Ramayana? Atau kalau enggak Perang Kurusetra.
Di dalam Mahabharata ada perang Kurusetra, bagaimana perang antara Pandawa dan Kurawa di Palagan Kurusetra atau di lapangan. Palagan itu lapangan Kurusetra. Nah, itu juga tragedi. Ada plotnya di situ. Lalu setelah ada plot, yaitu ada watak atau karakter, ciri khas yang terlibat atau ada karakter itu sebenarnya mungkin di sini disebutnya kalau sekarang adalah aktor. Tapi aktor itu fisiknya, tapi ini lebih kepada watak. Jadi wataknya ketahuan. Jadi kayak tadi karena muncul misalnya antagonis wataknya seperti apa, protagonis wataknya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah pikiran-pikiran. Ada pikiran di dalam naskah tragedi, yaitu merupakan ekspresi yang perlu cocok untuk situasi. Jadi kenapa ditatap oleh pikiran? Karena Aristoteles ini saya bisa memahami karena dia seorang filosof yang sangat populer, bahkan sangat terkenal sampai hari ini, yang dimana dia adalah, mungkin teman-teman nanti bisa baca detail lagi, muridnya Plato. Nah, dari itu dia melihat karena Plato sangat menghargai tentang ide. Nah, pasti guru tidak jauh atau murid tidak jauh dari pikiran guru, atau kemudian murid kemudian mengkritisi pikiran guru kemudian menjadi satu konteks tertentu atau menjadi pikiran baru gitu. Nah, makanya Aristoteles tatapannya bahwa ada 6 lakon yang tadi pertama yaitu plot, kemudian watak, yang lalu kemudian yang ketiga pikiran. Jadi ada yang tragedi itu dia masuk akal. Jadi akal juga berkembang, ada pikiran di dalam naskah itu gitu. Jadi nggak cuman biasa saja, tapi ada pikiran. Itu yang disebut dengan tragedi. Lalu yang keempat adalah diksi, ada bahasa. Ada kata-kata yang mengekspresikan maksud daripada lakon itu. Yang terakhir, yang kelima adalah musik. Jadi karena tadi kita merujuk tentang apa itu teater di masa sebelumnya, maka musik menjadi sangat kuat di dalam naskah atau lakon tragedi. Dan yang terakhir adalah spektakel, adalah merupakan elemen non personal atau elemen di luar itu yang mendukung pementasan. Lebih kepada bisa kepada panggung, bisa kepada set, bisa kepada karakter seseorang, bisa kepada macam-macam. Kurang lebih itu. Nanti teman-teman bisa mencatat sendiri. Jadi ada 6 kurang lebih apa yang disebut lakon tragedi oleh Aristoteles. Gitu ya. Christina Bulgaria sudah bisa memahami? Atau kalau misalnya enggak bisa dicatat. Saya kasih 1 menit untuk silakan mencatat apa yang dimaksud dengan semuanya ya, maksudnya Aristoteles dengan 6 lakon daripada nanti teman-teman tertinggal. Silakan. Sembari rileks dulu. Spektakel tahu, Hanif? Enggak, Kak. Hah? Elemen-elemen tertentu yang ada di atas panggung. Misalnya kalau bisa elemen visual, bisa elemen properti, bisa elemen ruang-ruang tertentu, bisa aura yang ada di atas panggung. Ketika auranya dia sedih misalnya, yang mendukung emosi pemain, dia bisa menambahkan sesuatu yang misalnya merah gitu, kurang lebih gitu. Berarti ada konteksnya di lampu. Jadi kayak semacam penguat daripada pertunjukan. Tidak harus hanya lampu, tapi banyak elemen. Gitu ya. Oke, cukup ya. Nah, maka dari itu, bagaimana kontekstualisasi dan signifikansinya di dalam ini? Ingat bahwa setelah 2.500 tahun kemudian, jadi apakah misalnya naskah ini kontekstual atau tidak? Saya pikir nanti kita catat aja pertanyaannya.
lalu kemudian mungkin ada yang bisa menjawab, karena waktunya nanti kalau saya semua nanti bisa habis oleh saya. Gitu ya kurang lebih ya, Siti Khadijah. Jadi kurang lebih itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tidak mau menyebutkan kontekstualisasi signifikansinya seperti apa, karena bicara kontekstualisasi, kalau misalnya dari saya menunjuk ke Aristoteles bahwa konteksnya, bahwa ini naskahnya adalah naskah tragedi. Maka pendekatannya yang paling memungkinkan adalah pendekatan tragedi. Tragedi seperti apa, teman-teman bisa mengelaborasi. Signifikansinya relevan hari ini misalnya, bagaimana teman-teman minimal memahami secara sederhana, tidak maksimal, tidak utuh dalam konteks naskah ini, dan kira-kira itu dulu. Jadi kayak bagaimana sih signifikansinya yang kemudian teman-teman bisa tatap. Jadi dari ini gitu. Signifikan nggak? Menurut saya signifikan, sebatas kepada naskah ini diperkenalkan. Tapi kalau misalnya dikorelasikan kepada konteks hari ini, teman-teman pasti punya pengalaman sendiri. Misalnya gini, pagebluk atau pandemi hari ini dengan menimpa teman-teman 2020 yang kemudian tidak mengenal bagaimana Kak Bella, atau tidak mengenal misalnya si Kak Net, atau tidak mengenal misalnya Dayat gitu, atau nggak mengenal namanya Nida Ara, itu kan kemudian menjadi sebuah tragedi sendiri kan gitu. Nah, bisa jadi kontekstualisasi tragedi itu di hari ini yang kita tidak bisa bertatap, itu mudah-mudahan naskah ini bisa menatap dalam konteks tragedi. Tapi dalam konteks unsur paling dalam tentang naskah, teman-teman yang bisa memberikan kontekstualisasinya, bukan saya. Karena kalau dari saya akan sangat subjektif. Sementara kita pengen menemukan titik objektif daripada kontekstualisasi naskah ini, dan itu ada pada teman-teman, bukan di saya. Apakah tiba-tiba naskah ini didekatkan melalui komedi? Monggo. Apakah teman-teman pengen didekatkan naskah ini karena tragedi lalu kita coba dibuat satir? Monggo. Atau mau dibuat seperti apa? Itu tergantung teman-teman yang memproduksi makna atau memproduksi pengetahuan. Terima kasih, Net. Kalau mau nanya nanti saja habis ini, dicatat aja atau ditaruh di note. Terima kasih. Oke, siap. Waalaikumsalam. Makasih banyak Mas Mayo. Waduh, gimana teman-teman, keren banget kan, ilmu yang dikasih sama Mas Mayo tuh banyak banget, dan semoga kalian bisa ngerti ya. Oke, mungkin buat mempersingkat waktu bisa dipersilahkan untuk AA untuk ngasih materinya. Silakan AA. Halo, Nat. Iya, Ini gue ngejelasin bagian apa ya? Sorry nih, nggak ada persiapan nih. Bentar. Kamis, bos. Salah. Bentar ya, ya. Oh, ini sih kalau bagian A tuh paling kayak yang ini, pengenalan pertunjukan meliputi sejarah, jenis, dan tujuan pertunjukan gitu, Oke. Kan tadi Mas Mayo lebih ke yang sinopsis naskah Antigon itu ya. Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang join di agenda dramatik studies ini. Kemudian saya pribadi menyampaikan mohon maaf kepada teman-teman karena ada kendala teknis dari saya pribadi yang sehingga persiapannya tidak lancar. Nah, berkaitan dengan agenda kita malam ini, pertama-tama tadi saya juga sudah mengikuti perkenalan ya teman-teman. Nah, saya juga mau kenalin diri ya. Sebetulnya saya ini namanya AA, saya Pudin gitu ya. Dulu di Paramadina lama ya, 9 tahun. Jurusannya filsafat gitu ya. Kemudian sekarang lagi sekolah lagi, nulisin pasca sarjana, ngambil kajian budaya di Jogja. Nah,
Gimana tuh Jogjanya? Di Jogja di Sanata Dharma. Ya. Kampus Sanata Dharma. Nah, gitu. Bagi teman-teman yang hadir di sini, salam kenal ya. Ini saya senang sekali ini diundang hadir ya sama Nate, Madayat. 2 hari yang lalu Dayat yang nelpon saya, tapi saya juga lagi sibuk ini. Barusan tadi juga hujan. Ini masih belum reda, kemudian saya baru balik ini dari ini apa? Sekolahin BPKB dulu. Maaf ya teman-teman. Nah, oke, ya, yang akan saya sampaikan mungkin sekarang itu perkenalan. Jadi materinya akan saya kirim lewat panitia sebagai bahan referensi bagi teman-teman. Lalu hari Kamis saya akan ulas. Jadi sekarang itu saya cuma ngasih sedikit aja ya, sedikit perkenalan. Oke, dari penjelasan pemateri sebelumnya, Kak Mayo itu kan ngejelasin bagaimana pengertian dasar tentang apa itu drama, teater, seni pertunjukan. Nah, tapi ada pengertian yang baru-baru ini menjadi perbincangan, itu dekade 21 ini. Ada bapak kakek-kakek tua namanya Richard Schechner gitu ya. Dia tahun 90-an lah. Tahun 90-an itu memperkenalkan di dunia akademik tentang performance studies ya. Studi performatif ya, kalau di transliterasi performatif. Jadi bagaimana mengkaji kembali definisi-definisi, kemudian teori-teori tentang kemunculan seni pertunjukan. Nah, beliau tuh si Schechner itu menyebut seni pertunjukan itu apa yang dipertunjukkan. jadi mengambil terma pendefinisian yang lebih dasar bahwa yang disebut seni pertunjukan itu apa ya, tindakan, aktivitas gitu yang dipertontonkan, dipertunjukkan. Dengan pengertian ini sehingga apa yang tadi dikemukakan sebelumnya itu juga jadi dibongkar kembali, apalagi ya, dibongkar kembali definisi-definisi yang lama itu, definisi yang lama kemudian ditarik ke konteks zaman, konteks ruang gitu ya, tempat gitu, waktu ya. Nggak apa-apa, sharing dikit tentang sinopsis. Jadi teman-teman 2020 itu kecilin. Jadi teman-teman 2020 itu sudah dikasih waktu selama 2 minggu untuk ngebaca. Jadi mungkin nanti disinkronkan sama pemahaman AA gitu loh tentang naskah itu gitu loh. Mas Bayo kan lebih ke ini ya, sinopsisnya aja sekilas gitu loh. Karena banyak pertanyaan kemarin dari teman-teman, ini kok ceritanya ini sih, atau ini sebenarnya yang mana sih yang berperan sebagai ini gitu-gitu. Nanti nah ya udah pertanyaan teman-teman yang kemukakan di sini biar AA juga masuk gitu. AA mantik dulu. Oh iya gini ya, sederhana nih gua pantik. Naskah Antigon Sophocles ini merayakan kematian. Ada perdebatan tentang bagaimana nguburin mayat. Kira-kira menurut teman-teman gimana tuh? Mayat aja sampai rame-rame gitu ya, sampai nanti sangkut pautnya ke kekuasaan, ke gender, ke apa gitu. Coba teman-teman ngebaca itu nggak? Jadi ada saudaranya si Antigon ini yang ama raja itu nggak boleh dikuburin karena nggak boleh dimakamkan secara layak karena dianggap pemberontak. Gitu kan? Nah,
Dari situ jadi mulai rame konflik-konflik lain. Gimana pandangan teman-teman? Ada yang mau nanya nggak? Iya ya. Mau nanya dong. Iya, siapa tadi yang mau nanya? Jadi untuk naskah Antigon kan Yuna udah baca dari awal sampai akhir. Nah, beberapa seperti yang Yuna bilang tadi kan itu kalimatnya atau dialognya baku banget. Nah, ada yang kakak bilang tuh itu katanya terjemahan. Jadi itu terjemahan tuh emang pure dari ceritanya tuh begitu. Kayak langsung diterjemahkan seperti yang ada di ceritanya. Emang nggak bisa diganti dulu kayak biar jadi dialog yang kayak pada umumnya gitu, Kak? Ini ke siapa ini? Ke AA kali ya? Iya. Yuyun apa? Yuna. Yuna. Oke, apa? Naskah ini memang banyak dialih bahasakan ya. Aslinya Yunani, tapi yang lebih asik sih memang baca alih bahasa ke Inggris gitu. Ketika dialih bahasakan ke Indonesia, memang pada saat itu Rendra yang menerjemahkan dan tentunya gaya bahasa yang dipergunakan di era Rendra memang bakunya baku semacam itu gitu. Banyak kosakata di generasinya Rendra yang mungkin bagi kita saat ini terdengar cukup asing ya. Dan tentu ada apa namanya, kayak semacam pengertian sebuah dialog di naskah Yunaninya, kemudian masuk ke Inggris, kemudian masuk ke Indonesia, jadi beda satu kalimat itu, jadi beda. Tapi yang lebih asik memang terjemahan bahasa Inggris. Itu lebih dekat dengan naskah Yunaninya. Kalau naskah Indonesianya memang masih kerasa kaku ya, masih kerasa. Jadi emang dari susunannya emang nggak bisa di otak-atik gitu, Kak. Soalnya kan iya sih emang kalau untuk ngebacanya sebenarnya that's not a big problem, cuman agak gimana gitu. Paling nanti bentuknya disadur. Artinya kalaupun kita mengacu pada naskah yang sudah berbahasa Indonesia, kemudian dibandingkan dengan yang terjemahan Inggris, itu disadur kembali, itu bisa disesuaikan. Jadi untuk dialognya Yuna nggak hafal semuanya. Jadi contohnya kayak ada kalimat yang satu dialog tuh kayak kata hubungnya kurang gitu. Jadi kurang pas gitu untuk membacanya. Kalau setelah baca tuh kayak harusnya ada ini nih, harusnya dikasih ini nih biar lebih enak bacanya. Kurang lebih sih gitu. Tapi yang teman-teman lain yang tangkap dari hasil membaca itu tuh seperti apa? Coba di share ke sini. Selain Yuna atau ada dari Dayat gitu. Can I add? Tapi pakai bahasa Inggris, nggak apa. Siap-siap ya. Ini Joanna mau ngobrol nih ya. Siap-siap nih. Bisa dimoderasiin ini siapa? Maksudnya siapa yang akan menanya kepada siapa? Okay. When you were talking about the direct translation from Greek to Indonesian and Greek to English, there's bound to be some different things that are lost in translation. So I would understand what Yuna said about how there are some things that didn't exactly connect in the dialogues.
but I think so far with the script, it translated pretty well with what the original playwright was talking about. So for me, there wasn't any problems. I guess it's just stuff that are lost in translation. Johanna, I'm sorry. Can you repeat your question? No, I didn't really have a question. He was saying that he was asking if any of us had any other problems with the script, like Yuna, and I was saying that I understand what Yuna meant about how there were some things in the dialogue that didn't exactly connect, but I think it was purely because of things being lost in translation from Greek to Indonesian, Greek to English. It would be different. But so far from what I read from the script, it still showed the story well from the original play. It still seemed to give the essence of the story. So I don't really see a problem with it. That was what I was trying to say. Okay, thank you. I'll translate it to AA. Thank you. Iya. Jadi sebenarnya dialognya itu berkoneksi satu sama lain. Dan tadi Johanna juga cuma ngomentarin, ngasih statement doang, nanggepin sama yang A jelasin, nge-review. Terus si story ini tuh ngejelasinnya dengan baik gitu, jadi gampang dicerna, begitu doang intinya. Is that right? Yes, alright, Jul. Iya. Anjay. Saya akan jelasin ya. Biar cepat, biar nggak tegang, biar nggak ada lack of knowledge gitu, lack of emotional, lack of time, and lack of everybody, everyone, every semuanya. Oke. Jadi ada yang disebut oleh Roland Barthes disebut the death of author, matinya sang pengarang. Jadi buat Yuna atau mungkin buat siapa tadi, Johanna, you know the death of author, matinya sang pengarang, Roland Barthes. Mungkin teman-teman bisa baca. Jadi Roland Barthes itu menceritakan misalnya bahwa pengarang itu sudah mati. Jadi ketika kemudian kita membaca sebuah naskah, kita bisa kemudian menafsir ulang tentang apa yang ada di dalam naskah itu. Nah, ketika kemudian Johanna bisa memahami ya bahasa Indonesia saya ya? Bisa. Dan saya sih kalau mau belajar bahasa Indonesia mungkin kayak Papua karena lebih baku juga. Nah, gitu ya. Sapa sih kemudian kepada Yuna. Jadi maka dari itu, tatapan tentang the death of author, matinya sang pengarang dari Barthes misalnya, bahwa kita bisa menafsir ulang atau mereproduksi pengetahuan. Tetapi, nah itu syaratnya. Ketika kita menafsir, kita punya apa yang disebut dengan tata cara tafsir. Tafsir bisa secara intrinsik. Tahu intrinsik ya? Yuna tahu intrinsik? Intrinsik itu apa yang ada di dalam naskah di dalamnya. Ya kan, ditafsir ulang lalu dikontekstualisasikan ke hari ini. Gitu. Atau kontekstualisasi apa yang dialami hari ini, kemudian ditatap tuh naskah Antigon tadi. Nah, masalah language, masalah teks, masalah apa ya? Masalah tentang konjungsi, masalah kemudian kata penghubung, itu bisa ditatap dengan yang lain. Makanya tadi kalau misalnya AA menyebut, misalnya ada satu pola tradisi abad 21 tentang performance studies dari Richard Schechner, itu bisa. Misalkan saja begini, apakah misalnya Antigon ini kita tidak perlu dipentaskan secara plek-plekan, tetapi penggalan dari naskah Antigon, yang kira-kira dari hasil perumusan teman-teman, saya hendaknya atau kemudian secara objektif teman-teman menatapnya bahwa tidak semua saya pakai naskah Antigon seluruh misalnya 100 halaman, tapi mungkin 10 halaman, tetapi itu kuat berdasar karena atas tafsir teman-teman dan juga tafsir dari mungkin orang yang bisa diajak konsultasi. Bisa dipahami ya? Tetapi karena saya bukan Aristotelian gitu, tetapi
saya sepakat kepada Aristoteles ketika kemudian karena naskah ini dilahirkan, ini kita lihat historisnya. Naskah ini dilahirkan pada konteks misalnya adalah tragedi Yunani, maka kita harus memaknai apa tragedi Yunani dan bagaimana naskah ini dilahirkan. Maka apa yang dimaksud oleh Aristoteles dengan tragedi bisa dimaknai, bisa diikuti. Tetapi tragedi apa yang dialami oleh Aristoteles pada 2.500 tahun yang lalu, gitu ya. Dan hari ini pasti berbeda. Mitologi Yunani pada dulu itu pada dewa-dewa Hermes, pada dewa-dewa apa yang terjadi di Apollo, Dionysius itu dewa-dewa. Hari ini mitologinya adalah mitologi TikTok, mitologi YouTube. Bagaimana misalnya gitu ya, mitologi Instagram dengan sosial dilemanya. Nah, bisa jadi teman-teman menatap mitologi konsumeris gitu kan. Yang kita clickbait kemudian jajan gitu. Kita dibimbing oleh mitologi kapitalis gitu, misalnya gitu ya. Nah, mitologi itu juga bisa kemudian teman-teman tatap kalau teman-teman coba mau nafsir. Menurut saya, adanya masyarakat Indonesia yang cenderung konsumeris hari ini misalnya, itu menurut saya sebagai tragedi Indonesia. Kan gitu ya, Yuna, bisa dipahami ya? Nah, ketika teman-teman melihat itu sebagai tragedi, bisa nggak misalnya naskah Yunani Antigon ini ditatap dengan mitologi hari ini? Kalau tidak, kita cari lain. Kalau mungkin bisa mendekati, mana penggalan naskah bisa ditafsir ulang. Tapi tadi prasyaratnya adalah tragedi on tragedi. Jadi apple to apple tragedi dalam konteks Yunani tadi. Yunani dan hari ini, 2.500 tahun. Karena ingat ya teman-teman ya, sejarah Yunani 2.500 tahun yang lalu berbeda dengan sejarah Indonesia hari ini. Artinya kita mendekati teks dari history ke history, history to history. Itu bisa. Kalau tadi dari pendekatan yang melalui teks intrinsik, yang satu melalui sejarah dengan sejarah. Lalu dalam konteks sosial teman-teman bisa. Apa yang disebut dengan konteks sosial yang paling dekat, situasi yang paling dekat juga bisa didekatkan. Artinya teman-teman dalam konteks naskah ini dituntut, tanda kutip, diharapkan untuk mereproduksi pengetahuan, mereproduksi makna ulang, mereproduksi sesuatu yang memang hari ini kita sedang menatap naskah itu, lalu gimana memproduksinya hari ini. Itu. Jadi itu kurang lebih yang bisa dijawab oleh siapa tadi? Ayuna dan mungkin oleh Johana. Jadi kalau terjemahan bahasa Indonesia lalu memang buruk, lalu ke bahasa Inggris memang baik, itu literer. Yuna ya, literer. Oke, nggak usah bahasa Yunani, lalu ke bahasa Inggris, terus kita baca Inggris, itu literer. Tetapi yang juga mempengaruhi atas penafsiran adalah apa korelasinya 2.500 tahun yang lalu dengan hari ini. Itu menurut saya yang cukup relevan membaca naskah ini. Kalau tidak menemukan sesuatu, tatapan dari naskah ini ke dalam yang 2.500 tahun yang lalu, berarti naskah ini mungkin kita bisa delete untuk ganti naskah yang lain. Gitu ya. Yang mungkin bisa relate. Emang cinta ini betul relate. Relate yang punya hubungan gitu. Ada hubungan yang ada konektivitas antara itu. Nah, terus yang tadi kan ada kata katarsis kan. Jadi ada tragedi, ada katarsis, itu bisa dibuat pendekatan. Gitu ya. Jadi bisa dipahami Yuna dan Joanna? Bisa. Of course. Iya. Amanda, oke ya. Amanda jangan senyum aja Amanda. Amanda Isnani oke ya. Bisa dipahami ya? Gitu ya. Kurang ya bisa. Makasih. Net atau siapa? Gimana, masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena nggak ada yang mau nanya lagi nggak? Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir di Dramatic Studies
yang pertama ini. Terima kasih juga untuk para pemateri, Mas Mayo dan AA. Sebelumnya, terima kasih semuanya yang mau tetap stay di. Oh ya, jangan lupa foto dulu ya teman-teman.